Balance Scorecard merupakan salah satu alat pengukur kinerja manajemen yang diperkenalkan oleh Dr. Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 dengan artikel yang dipublikasikan di Harvard Business Review. Konsep ini berdasarkan riset mereka, di mana mereka menganalisa sekitar 200-an perusahaan di seluruh dunia dan menemukan kesamaan terkait cara pihak manajemen menjalankan operasional di perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki visi yang sangat jelas dan juga strategi yang terutama yang dikelola pada 4 area penting, yaitu keuangan ataupun finance, pelanggan ataupun customer, proses internal ataupun internal processes, dan juga kapabilitas ataupun knowledge and growth. Keempat area kunci ini kemudian dijadikan sebagai suatu perspektif pengukuran yang membedakan di antara pengukur kinerja keuangan dan non-keuangan. Perspektif keuangan melihat dari segi target dan objektif keuangan perusahaan yang berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa baik kita kelihatan dari pandangan pemegang saham. Perspektif pelanggan pula fokus pada hal-hal yang bertumpu pada kepuasan pelanggan dan mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana pelanggan melihat value yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Perspektif proses internal pula mencoba melihat bagaimana kemampuan operasional perusahaan dalam menjalankan bisnis kesehariannya dan juga apakah perusahaan mampu memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Perspektif kapabilitas ataupun land growth mencoba melihat terkait staf perusahaan, skill, dan kemahiran yang mereka miliki, pelatihan, dan juga aspek kepemimpinan yang pada intinya mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa memperbaiki komponen-komponen tersebut dan menghasilkan value untuk pelanggan kita. Keempat perspektif ini kemudiannya dijadikan peta ataupun map yang menggambarkan bagaimana cara perusahaan untuk mencapai visi dan strateginya yang dinamakan sebagai strategi map, yang pada intinya merupakan poin-poin penting yang perlu dicapai dalam menjalankan strategi perusahaan supaya mudah dipahami. Dalam setiap perspektif ini, terdapat beberapa strategi objektif yang perlu dicapai, di mana setiap objektif tersebut perlu ditetapkan apa yang menjadi targetnya dan juga disiapkan alat ukurnya. Pengukuran ke atas target tersebut dilaksanakan dari waktu ke waktu bagi melihat apakah target tersebut berhasil dicapai ataupun belum. Pengukuran ini dilakukan menggunakan konsep pengukuran kinerja yang mudah dipahami dan mampu dilaksanakan ataupun disesuaikan dengan cepat seandainya berlaku sebarang perubahan ke atas strategi yang hendak dicapai. Konsep ini mirip dengan perawat yang mengukur detak nadi seorang pasien bagi mengukur apakah kinerja nadi dan pembuluh darah pasien tersebut baik ataupun tidak. Hal seperti inilah yang ingin kita lakukan bagi sebuah perusahaan. Pengukuran kinerja selalu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengukuran kinerja yang sifatnya telat ataupun trailing, dan juga pengukuran kinerja yang sifatnya mendahului ataupun leading. Seringnya, kita melihat kepada pengukuran kinerja yang sifatnya telat, karena pengukuran ini biasanya lebih mudah untuk diukur dan sangat akurat. Contoh klasiknya adalah target keuangan perusahaan, di mana yang ditunjukkan adalah targetnya saja tanpa menjelaskan bagaimana cara mencapainya. Pengukuran jenis ini, seperti namanya, datangnya telat, di mana apabila hasil pengukurannya sudah keluar, pihak manajemen tidak dapat melakukan apapun ke atasnya. Contoh klasik dalam hal ini adalah seperti menggambarkan keinginan seseorang untuk menguruskan badannya. Pengukuran telat ataupun trailing adalah berbentuk timbangan, di mana orang tersebut akan mengukur kinerja diet dan olahraga yang dia lakukan selama 3 bulan terakhir bagi melihat apakah target menguruskan badan sebanyak 5 kg yang ditargetkannya 3 bulan sebelumnya itu berhasil dicapai. Setelah hasil pengukuran tersebut berhasil diperoleh dan ternyata berat badannya hanya berhasil berkurang sebanyak 2 kg, dia tidak bisa melakukan apapun ke atas hasil pengukuran tersebut. Pengukuran kinerja jenis kedua adalah pengukuran yang sifatnya mendahului ataupun leading. Pengukuran ini biasanya menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai pengukuran yang bersifat telat ataupun trailing tadi. Contohnya apabila seseorang yang ingin mengurangkan berat badannya sebanyak 5 kg, maka ini merupakan pengukuran telat. Namun apabila orang tersebut kemudiannya memutuskan berapa banyak kilometer yang harus dicapainya untuk jogging dan berapa banyak kalori yang perlu dijaganya sebagai diet makanan kesehariannya bagi mencapai target 5 kg tadi, maka orang tersebut telah menetapkan 2 objektif yang bersifat mendahului ataupun leading, yang akan membantu dia untuk mencapai objektif mengurangkan berat badannya tadi. Pengukuran yang bersifat mendahului ini memang agak sukar untuk ditentukan, namun hanya pengukuran jenis inilah yang bisa dipengaruhi. Sebagai contoh, andaikan hari ini kita hanya mampu berlari 2 km dan bukannya 5, seperti yang ditargetkan
targetkan sebelumnya, sedangkan diet kita sebanyak 2000 kalori dan bukannya hanya 1000 seperti yang ditargetkan, maka target kita untuk lari besok bisa kita sesuaikan menjadi 8 km ataupun tambahan 3 km yang gagal kita capai hari ini, sedangkan diet makanan kita bisa kita kurangkan menjadi hanya 500 kalori selama 2 hari berturut-turut bagi menyesuaikan ke atas target diet makanan yang tidak tercapai kemarin. Dalam konteks strategi MAP, dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan pengukuran yang sifatnya telat, sedangkan 3 perspektif lainnya merupakan pengukuran yang sifatnya mendahului. Strategi MAP ini dibagi menjadi 4 sesuai dengan 4 perspektif yang terdapat di balance scorecard. Dimulai dari yang paling atas yaitu keuangan, di bawahnya terdapat perspektif pelanggan, di bawahnya kemudiannya terdapat perspektif proses internal, dan yang paling akhir adalah perspektif kapabilitas ataupun learn and growth. Sebagai contoh, kita akan menggambarkan strategi MAP untuk sebuah restoran. Pada perspektif paling bawah, kita akan melihat skill yang dimiliki oleh staff dan chef kita. Misalnya keterampilan dalam memasak dengan cepat dan enak. Apabila skill ini masih belum dimiliki oleh staff kita, maka kita perlu melakukan inisiatif dalam bentuk training, misalnya supaya staff kita memiliki keterampilan seperti itu. Apabila strategi objektif ini tercapai, maka hal ini akan memperbaiki perspektif internal proses, yang merupakan perspektif di atasnya, di mana makanan restoran kita bisa disajikan dengan cepat dan enak. Hubungan sebab akibat inilah yang menjadi inti kepada strategi MAP. Selanjutnya, apabila makanan yang kita sajikan bisa cepat dan enak, hal ini selanjutnya juga bisa mempengaruhi perspektif di atasnya, yaitu perspektif pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan akan merasa puas atas layanan kita dan mungkin saja akan mengajak teman-temannya untuk sering makan di restoran kita. Kondisi ini selanjutnya akan mempengaruhi perspektif yang di atasnya, yaitu perspektif keuangan, di mana diharapkan penjualan akan meningkat dan kekayaan pemegang saham juga akan menjadi positif yang merupakan salah satu strategi objektif pada perspektif keuangan. Perlu dipahami bahwa untuk setiap perspektif yang diuraikan di atas, perlu kita mengelakkan diri dari meletakkan terlalu banyak strategi objektif. Terlalu banyak strategi objektif akan menghilangkan fokus ke atas apa yang ingin dikejar, sehingga mungkin saja tidak ada strategi objektif yang berhasil dicapai. Sebagai kesimpulan, balance scorecard merupakan salah satu konsep pengukuran yang sangat penting dalam mengeksekusi strategi, sehingga kita tahu strategi mana yang perlu dicapai secara berurutan terlebih dahulu. Konsep strategi MAP dalam balance scorecard akan membantu kita untuk melihat hubungan sebab akibat di antara strategi objektif, sehingga kita mengetahui esensi strategi mana yang perlu dikejar. Dan kekuatan sebenarnya dari kedua konsep ini adalah kemampuannya untuk memberikan pengukuran, terutamanya melalui pengukuran mendahului ataupun leading, sehingga perusahaan akan selalu mengetahui apakah dia berada dalam track yang benar dalam mengejar visi dan strateginya.